Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mahi Pratama dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Agama dan pemerintah segera memberikan kepastian terkait perizinan dan keberangkatan umroh dan haji di tahun 2021. Ditemui selepas rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher menyampaikan, berdasarkan kajian dengan Kementerian Agama, mulai November 2020 sudah ada pembukaan keberangkatan jamaah umroh dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi masih belum ada kepastian izin untuk Indonesia dikarenakan jarak tempuh yang jauh dan masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia. Insya Allah awal November sedang dikaji kemungkinan sudah bisa dilaksanakan. Meskipun informasi juga tidak utuh, bahwa kemungkinan juga ini hanya beberapa negara tertentu saja, belum tentu termasuk Indonesia yang jarak tempuhnya sangat jauh, sehingga diperlukan persiapan-persiapan lebih matang, lebih terencana, lebih terukur dengan segala macam risiko yang kemungkinan muncul pada saat umroh itu. Anggota Komisi 8 DPR RI Samsuniang menambahkan, jika Kementerian Agama sudah membuka keberangkatan haji dan umroh untuk jamaah Indonesia, para jamaah diharapkan dapat melalui standar protokol kesehatan yang ketat sebelum berangkat. Minimal di rapid, betul-betul sebelum berangkat dah diperiksa sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau dianggap memang sudah terhindar dari COVID ini, itu baru bisa berangkat. Kalau ada gejala-gejala itu, saya yakin pemerintah tidak akan memberikan izin untuk berangkat. Ferdian dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI melalui Komisi 8 menyoroti cara rumah sakit menangani pasien positif COVID-19 dengan penyakit bawaan atau komorbid. Ditemui usai rapat kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana, anggota Komisi 8 DPR RI, Bukhori menyoal pola rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19 dengan komorbid. Menurutnya, rumah sakit harusnya memiliki protokol khusus untuk pasien dengan komorbid. Karena menurut data statistik, pasien dengan komorbid menjadi persentase terbesar penyebab kematian. Karena secara data statistik, bahwa dari hampir 10.000 yang meninggal dunia itu, hingga 84 dan 85% itu korbannya adalah pasien kena COVID yang komorbid. Karena itu saya menegaskan supaya ada atensi khusus di seluruh rumah sakit dan kemudahan prosedur, ya, permudahan prosedur dispesifikasi bagi pasien COVID yang komorbid. Bukhori menyayangkan tidak ada pola berbeda dari pihak rumah sakit dalam menyikapi pasien COVID-19 dengan komorbid. Menurut Bukhori, pasien dengan komorbid justru akan jauh lebih menderita sehingga membutuhkan kemudahan pelayanan dan prosedur khusus dalam layanan kesehatan. Saya termasuk merupakan keluarga yang memiliki pasien seperti itu. Saya merasakan tidak ada penanganan secara lebih priority. Sehingga perlakuan terhadap pasien yang komorbid yang kena COVID itu pun diperlakukan sama. Sehingga ini justru akan menambah penderitaan dan mempercepat. Panji dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah memberikan program bantuan dan subsidi kepada perusahaan yang tidak lagi mampu beroperasi. Komisi 9 berpendapat keringanan pajak harus diperluas sehingga perusahaan tidak melakukan PHK massal kepada para pekerja. Ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta, anggota Komisi 9 Ashabul Kahfi mengatakan peningkatan pengangguran akan membuat beban sosial pemerintah bertambah dan daya beli akan semakin menurun. Pemerintah harus mensupport ya perusahaan-perusahaan, minimal dia tidak melakukan PHK massal. Itu tidak melakukan PHK massal. Karena kalau itu yang terjadi luar biasa, pasti akan terjadi pengangguran. Dan ketika terjadi pengangguran tentu akan menjadi beban sosial pemerintah. Kita tahu ini sudah triliunan dana yang dikucurkan oleh pemerintah ini. Jadi kalau saya sekarang, pemerintah ini harus membantu dulu para pengusaha-pengusaha ini supaya mereka bisa survive. Ashabul Kahfi mengatakan, pemerintah fokus menangani COVID-19 dan menjamin kesehatan masyarakat,
Menurutnya, ketika masyarakat sehat, investasi juga akan semakin meningkat. Sehingga begini, kalau saya, yang penting menjadi fokus pemerintah sekarang, bagaimana masyarakat ini sehat dulu. Kalau coronanya sudah pergi, kita sudah terlindungi, masyarakat tanpa Anda suruh keluar bekerja pasti akan pergi mencari pekerjaan. Karena itu intuisi, itu naluri manusia. Tapi kalau dia dibatasi gerakannya dengan alasan virus corona, lah itu kan pasti akan menjadi beban pemerintah mau tidak mau. Hilman Hidayat dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 3 DPR RI minta kepolisian tangkap kembali napi buronan WNA Cina setelah jeda berikut. Komisi 3 DPR RI meminta Kepolisian Republik Indonesia segera menangkap kembali narapidana warga negara asing kasus narkoba asal Cina, Chai Changpan atau Chai Jifan yang kabur dari lapas kelas 1 Tangerang. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan, peristiwa kaburnya napi terpidana mati, Chai Changpan, bukan merupakan kali pertama yang dilakukan. Sebelumnya di tahun 2017, Chai Changpan berhasil kabur dari rutan Mabes Polri di Jakarta Timur. Nah, saya kira dengan modal yang dimiliki oleh Chai Changpan ini lari, apalagi dia adalah statusnya bandar narkoba hukuman mati, sudah mestinya tempatnya di sana, di Nusa Kambangan. Dengan modal yang dimiliki Obeng seperti itu, saya tidak percaya mereka mungkin bisa lari kalau di Nusa Kambangan. Di sana saja, setelah kami melakukan analisis, ya tentu sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi toh terjadi yang seperti itu. Supriyansa berharap aparat penegak hukum harus bisa lebih tegas dalam memberi hukuman kepada para terpidana mati dan melakukan eksekusinya dengan segera, sehingga tidak terjadi lagi peristiwa napi kabur dari lapas. Terjadi di hadapan kita berharap bahwa penegakan hukum yang ada di Republik ini, orang yang memang harus dihukum mati, secepatnya bisa dipercepat hukuman itu, dijalani hukuman itu dibanding dengan diberi kesempatan lagi, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang sangat merugikan penegakan hukum di Republik ini. Jangan-jangan ada keterlibatan orang oknum-oknum tertentu gitu kan. Ila dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah memiliki skema jelas dalam penyaluran vaksin Sinovac sebanyak 50 juta dosis, yakni dengan mengklasifikasi kelompok rentan dan berisiko terpapar COVID-19. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Alex Nurdin menyampaikan, Komisi 7 DPR RI mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan COVID dengan membentuk tim percepatan pengembangan vaksin COVID-19. Terkait 50 juta dosis vaksin Sinovac yang telah dipesan pemerintah, Alex Nurdin menekankan pemanfaatan vaksin tersebut dengan tepat. Salah satunya dengan menentukan kelompok masyarakat prioritas penerima vaksin, mengingat jumlahnya yang terbatas. Sementara vaksin merah putih masih dalam tahap pengembangan. Harus ada prioritas. Sebab vaksin itu tidak tersedia sekaligus. Siapa prioritas? Nanti sebentar lagi menggali session kedua. Siapa yang harus didudukan? Tapi menurut saya yang pertama adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang harus didudukan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan, vaksin Sinovac lebih tepat diberikan bagi mereka yang belum terkena COVID-19. Untuk itu ia mendorong pemerintah menentukan prioritas yang jelas, mengingat masih terbatasnya jumlah vaksin yang tersedia. Yang belum tertular COVID-19 ya. Jadi itu ke seluruh masyarakat, tetapi memang pengkategoriannya harus dibuat secara skala prioritas. Misalnya di daerah-daerah yang saat ini masuk zona merah, zona hitam, mungkin itu mendapatkan prioritas terlebih dahulu gitu ya. Nah, obat kan bagi mereka yang sudah terkena. Nadia dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Untuk mencegah penularan virus corona dan kerumunan massa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, Komisi 2 DPR RI menghimbau pasangan calon kepala daerah melakukan kampanye secara virtual atau daring.
Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro menekankan, peraturan KPU yang memperbolehkan konser musik sebagai ajang kampanye Pilkada 2020 harus segera direvisi. Selain itu, penyelenggara Pilkada 2020 dan kepolisian dilarang mengeluarkan izin kegiatan yang mengundang massa. Agung menyarankan pelaksanaan kampanye dilakukan melalui virtual atau sosial media. Kami berharap nanti ada sikap tegas dari pemerintah bagaimana tingkat ketaatan protokol COVID itu dilaksanakan. Tentang konser, tentang pemungutan suara, atau bahkan tentang sikap KPU jikalau ada warga yang takut datang ke TPS. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan, DPR bersama pemerintah sepakat Pilkada 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Kekhawatiran munculnya klaster baru di Pilkada 2020 akan diatur melalui peraturan baru terkait protokol kesehatan dalam kampanye Pilkada 2020. Jadi nanti kira-kira peraturannya itu sampai bisa kita mendorong tidak akan lagi ada kerumunan-kerumunan massa. Ya, misalnya di masa kampanye nanti kita akan dorong ke lebih ke arah virtual, ya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan dari pemerintah kepada UMKM, terdapat satu bab khusus terkait industri kecil dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio menyampaikan, pembahasan klaster UMKM dalam Omnibus Law Cipta Kerja merupakan bentuk keberpihakan DPR dan pemerintah kepada UMKM, agar UMKM mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam undang-undang. Menurut Firman, UMKM merupakan salah satu tonggak perekonomian nasional sehingga harus didukung agar dapat bertahan di tengah pandemi dan bersaing dengan kompetitor asing. Cukup besar ya, yang namanya sektor informal dan kemudian sektor usaha kecil menengah yang sampai sekarang ini belum mendapat satu kepastian hukum. Regulasinya yang menjadi salah satu sasaran di mana usaha kecil menengah ini betul-betul akan dijadikan bumper perekonomian nasional kita. Anggota Badan Legislasi Lamhot Sinaga menilai rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada UMKM dengan memberi stimulus berupa kebijakan dan anggaran. Ia berharap UMKM dapat menarik minat investor dengan produk-produk yang berkualitas dan inovatif. Perlindungan kita terhadap UMKM itu kan ada, kita bahas di bab 5. Justru kemudahan dengan adanya RUU Cipta Kerja ini, itu kemudahan terhadap UMKM kita. Ada perlindungan di sana, memudahkan para UMKM untuk tumbuh. Nah, harapan kita UMKM yang ada sekarang ini lapangannya semakin luas. Fajar dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI, Supmi Dasko Ahmad mengapresiasi penundaan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad mengatakan, di tengah pandemi seperti saat ini, pemindahan ibu kota memang sebaiknya ditunda, agar pemerintah dapat lebih fokus dalam menangani pandemi COVID-19. Supmi Dasko mengatakan, anggaran pemindahan ibu kota sebaiknya dialihkan dan dimanfaatkan untuk penanganan dan penuntasan COVID-19 serta ketahanan perekonomian bangsa. Ya, kami apresiasi pemerintah ya dalam hal ini memang kemudian peka dalam menghadapi situasi dan kondisi pada saat ini. Nah, pemindahan ibu kota negara itu yang kemudian ditunda kami rasa tepat. Dalam situasi dan kondisi pada saat ini memang pemerintah harus lebih fokus untuk menangani pandemi COVID-19. Terkait masih mahalnya harga tes polymerase chain reaction atau PCR, Supmi Dasko mengatakan, mahalnya harga tes PCR tersebut tentunya sangat memberatkan masyarakat.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah untuk segera menemukan terobosan terbaik untuk mengatasi masalah mahalnya harga PCR tersebut. Nah, kami sudah sampaikan kepada pemerintah untuk kemudian mencari jalan keluarnya. Dan pada saat ini pemerintah sedang mencari formulasi yang tepat untuk kemudian membuat PCR harganya lebih murah, tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mahir Pratama, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.